Dan pada pertengahan jalan sepi, mereka tidak sengaja dihadang oleh dua makhluk besar. Dan makhluk ini tepat berada di depan mereka. Lalu si putri dan Maya ini sontak kaget. Dan yang membuat dia merasa aneh adalah makhluk tersebut memiliki alat pitar yang begitu besar dan berukuran hampir mencapai pohon kelapa. Halo teman-teman, kembali lagi dengan admin di sini. Oh iya, pada minggu ini admin akan mengupload video seminggu 5 kali ya. Dikarenakan sebelumnya admin jarang upload video. Dan di video kali ini admin akan membahas tentang makhluk halus di Bali yang berwujud raksasa dengan memiliki keanehan seperti penis yang berukuran besar. Pada video ini sumber ceritanya admin dapatkan dari berbagai artikel maupun media sosial ya. Dan admin juga sudah cantumkan linknya pada deskripsi video. Sebelum memulai video ini, yuk intro dulu. Dalam ajaran Hindu di Bali, terdapat bermacam-macam makhluk halus dengan berbagai wujud. Makhluk-makhluk ini tak hanya dipercayai menjadi penghuni tempat angker. Beberapa dari mereka juga diyakini sebagai rencangan atau pengawal dari ide Betara di tempat suci sekalipun salah satu jenis makhluk halus yang jarang diketahui oleh masyarakat Bali pada umumnya. Makhluk itu bernama Luk Lut Peng, di mana makhluk halus ini memiliki bentuk sangat aneh. Dan makhluk gaib ini berjenis kelamin laki-laki. Yang membuat aneh itu adalah makhluk ini memiliki wujud menyerupai manusia, berbadan tinggi dan kurus, serta berkulit hitam legam. Yang paling mencolok pada makhluk ini yaitu memiliki alat vital yang begitu panjang dan besar. Lut Lut Peng dikatakan memiliki sebuah penis yang panjangnya hampir setara dengan ukuran tubuhnya. Saking panjangnya, sehingga ia harus menggendong penisnya sendiri ketika berjalan. Ada juga yang mengatakan penisnya tersebut dikalungkan pada lehernya. Karena itu, di beberapa daerah di Bali, makhluk ini juga dijuluki sebagai celak lacong, di mana celak itu berarti sebagai alat vital dari manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Lut Lut Peng ini sejak dulu kerap menampakkan dirinya. Dan menurut pengakuan masyarakat, makhluk ini sering dilihat dan menampakkan dirinya di wilayah desa Tampak Siring pada tahun 1970 ke bawah. Makhluk halus ini sering menampakkan dirinya di wilayah yang jarang terjamah manusia, seperti perkuburan, sawah, jalanan sepi, dan sungai. Dan makhluk ini juga sering mengeluarkan suara aneh, seperti raksasa pada umumnya. Dan ketika dia menampakkan dirinya ke hadapan manusia, ia akan menari-nari ke sana kemari, dan sambil memikul penisnya sendiri yang sangat besar dan panjang. Makhluk ini juga diyakini merupakan rencangan atau pasukan gaib dari ide Betara yang beristana di Pura Dalam ini. Dan juga disebutkan menghuni wilayah Pancuran dekat persawahan, yang terletak di arah barat kuburan Tampak Siring. Lut Lut Peng juga dipercayai menjaga perbatasan desa Tampak Siring bagian selatan. Menurut penuturan orang yang pernah melihat langsung penampakan Lut Lut Peng, dari kejauhan, makhluk ini tampak seperti sosok tinggi besar yang memiliki ekor panjang yang diseret di tanah. Namun, ketika dilihat lebih seksama, ternyata yang diseret adalah penis si hantu ini. Dikabarkan, setelah tahun 1970, makhluk ini sangat jarang muncul di area Tampak Siring, bahkan hampir tak pernah lagi. Selain pada penjelasan di atas, admin akan menceritakan bahwa ada seseorang perempuan yang dengan sengaja pernah bertemu dengan makhluk ini. Pada awalnya, sebelum tahun 1970, desa Tampak Siring ini sangatlah seperti desa-desa pada umumnya. Dan teknologi pada saat itu belum sangat meluas melainkan seperti sekarang, di mana teknologi sudah kian digunakan oleh masyarakat setempat untuk kepentingan mereka. Terlebihnya, pada tahun itu banyak kejadian mistis yang dialami warganya di sana. Dan juga hal aneh, mulai dari adanya penampakan makhluk gaib dan juga lainnya. Dan menurut pengakuan warga, pada tahun itu di desa Tampak Siring, konon katanya sering muncul adanya makhluk gaib yang memiliki penis besar dan sering memperlihatkan dirinya di depan masyarakat. Sehingga masyarakat pada saat itu sangat takut. Dan lambat laun, tahun pun berganti. Pada sekitar tahun 1970 ke atas, makhluk itu tidak pernah menampakkan dirinya. Dan
Pada tahun 2021, tepatnya di bulan April, makhluk ini sengaja menampakkan dirinya lagi dan dialami langsung oleh seseorang perempuan yang berasal dari desa Tampak Siring, di mana perempuan tersebut admin samarkan namanya dengan sebutan Putri. Putri ini berumur 14 tahun pada saat itu. Dan pada hari raya manis galungan, Putri ini mengajak temannya yang bernama Maya untuk berpergian ke sebuah objek wisata yang masih berada di wilayah Gianyar. Pada saat mereka pulang, tepatnya pada pukul 7 malam, mereka pulang melewati Jalan Soekarno Tampak Siring pada saat itu. Dan pada pertengahan jalan sepi, mereka tidak sengaja dihadang oleh dua makhluk besar. Dan makhluk ini tepat berada di depan mereka. Lalu si Putri dan Maya ini sontak kaget. Dan yang membuat dia merasa aneh adalah makhluk tersebut memiliki alat pitar yang begitu besar dan berukuran hampir mencapai pohon kelapa, di mana menurut penuturan Putri dan Maya, makhluk gaib ini mengacungkan alat pitalnya dan menari-nari di hadapan mereka. Sehingga mereka langsung membelokkan motornya dan hampir saja menabrak sebuah mobil yang lewat pada jalan itu. Si korban pun mengambil jalan kedua pada saat itu. Dan sesampai tiba di rumah, si Putri ini berteriak histeris dan kesurupan. Keluarga Putri ini langsung menenangkan Putri, sehingga salah satu keluarganya sempat jatuh karena tidak kuat menahan Putri ini kesurupan. Dan keesokan harinya, para keluarga pun mengajak Putri ini ke Griya atau rumah pembuka adat di Bali untuk menanyakan sebenarnya apakah yang terjadi pada Putri ini. Dan saat dibawa ke sana, Putri ini terlihat masih menunjukkan gelagat aneh. Dan para pemuka adat itu juga menuturkan bahwa jalan yang dilewati Putri pada saat itu sangatlah angker. Dan memang makhluk besar itu sering bersemayam pada tempat itu. Dan makhluk besar itu juga disebut Ludut Peng. Dan keadaan Putri saat ini masih dipertanyakan. Katanya sih si Putri ini masih memiliki trauma psikis. Nah teman-teman, itulah cerita dari admin. Kalian boleh percaya ataupun tidak dengan video ini. Semuanya admin serahkan ke kalian. Dan jika ada salah kata atau penyampaian pada video ini, admin mohon maaf. Jika kalian suka video-video pada channel ini, silahkan subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.